Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayihina khususan summa ila Ruki Muhammad Sim Ash'ari wa Ki Adlan Ali wa Ki Ishaq Latif wa Ki Jubairi Musli wa Ki Samsuri Badawi summa ila ru'abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayina wa liman haqqun alaina syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأهوال مقتهم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ولن يضيق الرسول الله جاءوك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا ربي بالمصطفى بلغ sama-sama di bulan ini, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita baca talbiyah. Semoga dengan keberkahan talbiyah tersebut Allah perkenankan kita bisa ziarah Mekah Madinah, bisa haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Dua kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Su'ilan nabiyyu ma birrul haji qala absus salam wa tibul kalami wa it'amil ta'ami wallahu a'lam bishawab. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, puji serta syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya, Allah perkenankan kita semua masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur dalam taat kepada Allah. Semoga seluruh kegiatan kita, baik ibadah kita, kerja kita, silaturahim kita, bertemannya kita, mudah-mudahan seluruhnya Allah jadikan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan, sebagian daripada saudara kita bangsa Indonesia yang muslim pada saat ini yang diberkahkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka semua di tanah suci sana dapat melakukan rukun dan wajib haji dan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur. Ibu bapak sekalian, jamaah sekalian yang saya muliakan, di bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah, Al-Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar Nawawi, kita disunnahkan untuk memperbanyak doa di bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah, yaitu doa tentang ibadah haji. Ini doa ini baik itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, maka doa ini harus senantiasa kita baca. Sampai kapan? Sampai berakhirnya di bulan Dzulhijjah. Iya, ini doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita memperbanyak doa ini, maka Allah perkenankan kita bisa melaksanakan haji atau bisa melaksanakan ibadah umroh. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa janban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Sekali lagi, Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa dzamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Ini doa yang harus kita baca ketika kita berada pada bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Nama doanya doa minta kemudahan kepada Allah supaya kita bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Jadi doa itu kita harus bisa menyesuaikannya. Minta kepada Allah
disesuaikan dengan waktu-waktunya. Kayak kita mau bulan Ramadan, ada 3 rangkaian tuh doanya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Doa ini hanya bisa dihususkan dibaca pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Di luar itu boleh, tapi kurang pantes ya. Bacanya doanya yaitu doa tentang bulan Rajab, bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini doanya. Boleh dipakai sholawat, boleh pakai puji-pujian. Doa itu yang kita baca. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa balighna Ramadana wa fir lana dzunubana. Ini doa khusus di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan Ramadan. Di luar itu jangan dibaca ya. Ini doa khusus itu. Nah, pada bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah juga kita disunnahkan untuk memperbanyak doa ini. Artinya apa? Kita baca sama-sama, kita terjemahkan. Allahumma ij'al hajjam mabrura. Ya Allah, jadikan haji orang yang melaksanakan ibadah haji, ibadah yang membawa kebaikan, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa minggu yang lalu telah kita sampaikan, apabila usia kita sudah memasuki usia yang sepuh, disunnahkan kita juga memperbanyak doa. Karena haji itu bukan milik orang kaya, juga bukan milik orang susah, tetapi milik hamba Allah yang memang Allah perkenankan bisa haji. Jadi perbanyak doa, perbanyak minta, syukur-syukur ada rezeki. Ya, setor ONH untuk pergi haji. Umpama pada saat ini usia 65 tahun. Kalau waiting listnya 15 tahun, mungkin nggak kita bisa pergi haji? Nggak bisa, nggak mungkin. Tapi sudah niatkan saja, setor. Kita punya duit umpama 25.500.000, setor untuk berangkat haji. Setor aja. Nanti Allah yang kasih mudah. Tahu-tahu seharusnya 15 tahun kita nunggu. Tahu-tahu 22 tahun, tahu-tahu ada bisa berangkat. Yang tadi kita setorkan itu rezeki kita untuk ONH haji. Menurut kita kan duit kita hilang, habis. Tapi Allah Maha Kaya, Allah akan ganti dari rezeki yang lainnya. Ketika kita sudah memiliki rezeki untuk menyetorkan ONH haji, maka segeralah setorkan, jangan ditunda-tunda. Insya Allah kalau udah kita niat, insya Allah Allah kasih mudah, yang kasih mudah rezekinya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi seorang mukmin, seorang hamba Allah itu ada 3 rangkaian yang merupakan apabila dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama,
Al-jum'atu bainal jum'ati kafaratun. Ibadah sholat Jumat sampai Jumat depannya itu merupakan penghapus dosa kita kepada Allah. Jadi kalau kita istiqomah melaksanakan sholat Jumat, selain sholat wajib yang lainnya, kita istiqomah, maka dosa kita 1 minggu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua, wal umratu bainal umrati kafaratun. Umroh yang satu dengan umroh yang lainnya itu juga menghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwa Nabi itu melaksanakan umroh selama hidupnya berapa kali? 3. Haji cuman satu kali. Bagaimana caranya agar kita selalu dapat pahala umroh? Kita udah umroh 3 kali, duitnya banyak kita. Umpama jamaah duitnya ada yang banyak, pengen umroh lagi. Sedangkan kalau mencontoh Nabi itu umroh seumur hidupnya cuman 3 kali. Caranya bagaimana agar kita senantiasa dapat pahala umroh? Caranya, duit yang kita miliki 30 juta umpama, kita mau umroh, jangan kita yang berangkat. Berikan kepada keponakan, berikan kepada saudara duitnya tadi. Berikan kepada anak buah kita yang kerja sama kita, berikan itu. Berikan orang yang membantu di dalam rumah tangga kita, berikan itu duitnya. Ketika mereka melaksanakan ibadah umroh dari harta yang kita miliki, mereka mendapatkan umroh yang makbul, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sama. Akan mendapatkan pahala yang sama. Jangan begini, masa uang saya, dikasih orang, saya cari capek-capek, saya kasih orang, saya umrohkan orang. Kalau kita niat berbuat baik, mengumrohkan seseorang, mengumrohkan kita punya saudara, maka rezeki yang kita keluarkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Dan pahalanya apabila kita mengumrohkan orang lain tersebut mendapat pahala yang diterima oleh Allah, kita yang memberikan ongkos pun akan mendapat pahala yang sama. Jadi kalau udah punya duit nih, udah 3 kali umroh, jangan kita lagi berangkat, kasih orang, hadiahkan tiket umrohnya kepada orang lain supaya kita dapat pahala yang sama. Ya, seperti itu. Jadi ciri-ciri orang yang umrohnya diterima, ciri-ciri orang yang hajinya makbul, umroh hajinya yang baik diterima oleh Allah, ada 3. Nabi itu ketika sedang kumpul dengan para sahabat ditanya, Su'ilan nabiyyu ma barrul haji. Ditanya Nabi Muhammad SAW, apakah yang termasuk kebaikan daripada orang yang melaksanakan ibadah haji. Ini bisa dilihat, bisa dirasakan di dalam masyarakat. Ini orang umrohnya sudah 3 kali, sudah haji, tapi ciri-ciri umrohnya diterima, ciri-ciri hajinya diterima bisa dirasakan oleh orang. Baik itu sesama muslim dan juga kepada sesama non-muslim, ya. Jadi kebaikan orang yang sudah umroh, kebaikan orang yang sudah haji itu, kebaikannya bisa dirasakan oleh seluruh manusia, seluruh hamba-hamba Allah, sampai kepada binatang, sampai kepada binatang. Ini apa itu yang pertama? Yang pertama, orang yang umrohnya diterima, hajinya diterima oleh Allah, membawa kebaikan. Yang pertama, orang tersebut afsus salami, orang tersebut di mana dia berada membawa kesejukan, membawa kedamaian,
membawa ketentraman. Ya, di mana dia ada, ketika dia datang, dia hadir di lingkungan itu, orang merasa senang. Ketika dia ada di lingkungan itu, orang merasa bahagia. Ketika dia ada di lingkungan itu, orang merasa terayomi. Itu namanya haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrohnya menjadi haji yang baik karena membawa kedamaian. Ya. Bawa kedamaian. Ya, jadi orang yang hajinya bagus, umrohnya diterima oleh Allah, di mana dia ada selalu membawa manfaat. Membawa manfaat, ya. Punya harta di lingkungan, hartanya bisa membawa manfaat untuk lingkungan. Punya anak, punya keluarga, bertetangga, tetangganya senang. Dia pun ada di lingkungan keluarganya, warga lingkungannya, masyarakatnya, dia pun membawa kesenangan buat orang lain. Berarti haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berdoa kepada Allah. Sering kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan senangku, bahagiaku dalam taat kepadamu. Allahumma ja'al fi ta'atika parohi wa sururi. Ya Allah, jadikan ketaatanku kepadamu di dalam bahagia dan senangku. Jadi apa yang kita miliki, orang yang haji, orang yang umroh itu, apa yang dia miliki, dia merasa senang, dia merasa bahagia, orang pun merasa bahagia dengan adanya yang apa yang dia miliki. Ya, apa yang dia ada, yang dia miliki. Orang yang hajinya diterima oleh Allah, orang yang umrohnya diterima oleh Allah, itu di mana ada dia selalu berbuat baik, selalu membuat damai. Ya, membuat damai. Jangan di mana kita lingkungan kita tinggal, orang sama kita gerah. Kalau sini bahasanya apa, Pak? Adanya kita orang gerah aja. Males gitu mau bergaul sama kita. Apa bahasanya kalau orang Pondok Cabe? Hah? Kalau sungkan dihormati. Ini gerah. Gerah apa ya? Hah? Hah? Kalau bahasa Betawinya apa ya? Adanya dia di lingkungan membuat orang gedeg. Iya, membuat orang benci. Iya, tetapi ketika dia nggak ada, orang seneng. Itu jangan sampai seperti itu. Ketika kita nggak ada di lingkungan kita pulang kampung, kemana orang nanyain, Bapak ini kemana ya? Berapa hari nggak kelihatan, rasanya nggak enak amat ya, dia nggak ada. Itu berarti adanya kita di lingkungan itu membawa manfaat, membawa kebaikan. Jangan adanya kita di lingkungan, ya ini orang adanya dia apa aja jadi ricuh, adanya dia jadi ribut, ya. Itu berarti dia udah haji berkali-kali, dia udah umroh berkali-kali, berarti orang tersebut hidupnya nggak bawa kedamaian, ya. Jadi di mana lingkungan kita berpijak, ikuti tradisi yang baik di lingkungan itu. Kalau kita orang Jawa dari Jawa Timur, lingkungan kita kumpulnya sama orang Betawi, budaya Betawi itu budayanya baik, ya ikuti budaya yang ada di lingkungan itu. Kalau kita orang Betawi, di situ lingkungannya orang Jawa mayoritas, dia bawa budaya dari Jawa ke Jakarta, budaya itu baik, di lingkungan itu baik, ikuti tradisi itu. Jangan saya mau orang Betawi nggak seneng budayanya orang Jawa, jangan. Karena kita bertetangga, dimanapun kita bertetangga, ikuti budaya di mana kita berpijak. Supaya apa? Supaya kita ada manfaat, supaya kita ada barokah. Ya, begitu juga siapapun yang ada di lingkungan itu, ikuti budayanya selagi budayanya tidak bertentangan dengan syariat agama. Jadi adanya kita yang pertama, kalau orang sudah haji dan umroh itu
dimanapun dia berada, senantiasa membawa kedamaian, membawa kebaikan, membawa manfaat. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang hajinya diterima, umrohnya diterima oleh Allah. Yang kedua, watibul kalami. Apa itu tibul kalam? Ngomongnya enak. Dan buktinya juga enak. Kayak gini nih, contoh omongan enak. Ada tetangga mau hajatan. Seminggu akan datang. Kata tetangga kita yang duitnya rada banyakan, dia ngomong, "Mas, sampean mau hajatan kapan?" "Nanti minggu depan." "Ya udah, saya bantu beras 2 karung." Kira-kira orang mau hajatan dibantu beras 2 karung, seneng nggak? Senang. Terus omongan itu baik nggak, Bu? Baik nggak? Nah, pas waktunya hajatan bener-bener itu dia memberikan bantuan beras 2 karung. Ini namanya antara omongan dengan kenyataan namanya sejalan. Ini orang seperti ini kehadirannya di masyarakat, omongannya di masyarakat sangat diharapkan. Ada juga orang ketika mau hajatan, tetangganya mau hajatan, dia ngomong, "Mas, nanti kalau sampean hajatan menghitan anak, nanti saya mau bantu telur 5 peti." Pas waktunya dia hajatan, orangnya nggak datang, telurnya nggak datang. Kira-kira kita kecewa nggak? Kecewa. Ini namanya orang ini antara ucapan sama omongan nggak sesuai. Orang yang umrohnya baik, orang yang hajinya diterima oleh Allah, antara omongan dengan kenyataan itu nggak beda jauh ya. Kalau kurang-kurang sedikit mah wajar, yang namanya manusia. Kan tandanya orang munafik itu ayatul munafiki salasa. Wa idza kadzaba wa'ada wa idza tumina khana wa idza akhlafa, apabila dia berkata dia berbohong, apabila dia berjanji dia hianati. Nah, kalau orang yang hajinya bagus, ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, antara omongan dengan kenyataan yang ada itu sesuai. Itu sesuai. Janji, ada lagi janji. Orang beriman itu janjinya itu ditepati. Umpama, "Mas, nanti saya silaturahmi ke rumah sampean bar Isya ya, habis Isya." Habis Isya itu kira-kira jam berapa, Bapak Ibu? Jam setengah 8, jam 8. Ya, itu dia janji mau datang ke rumah kita, mau ngasih sesuatu yang menyenangkan. Tahu-tahu datangnya jam setengah 9. Masih kecewa nggak kita? Masih masuk akal. Walaupun itu malam masih boleh namu lah. Ini janjinya bar Isya, datang besok. Padahal kita butuhnya malam. Berarti orang tersebut omongannya tidak bagus. Jadi orang yang ibadah hajinya bagus, umrohnya diterima oleh Allah, antara ucapan dan omongan itu sesuai. Zaman sekarang seperti itu omongan. Sekarang ini orang itu nggak ngomong, orang itu jarang ngomong sekarang. Menggunakan apa sekarang? HP, menggunakan setan gepeng. Iya, setan gepeng. Mana ya setan gepeng? Ini namanya setan gepeng nih. Nih, yang di tangan saya namanya setan gepeng. Ini setan gepeng bisa membawa manfaat, bisa juga membawa mudorot. Iya, membawa manfaat kalau kita mendapat berita yang baik, kita kirimkan ke orang lain. Membawa mudorot kalau ada berita yang buruk, kita kirimkan ke orang lain. Ibu, ini
si setan gepeng ini mendunia, kemana saja mendunia. Kita punya teman di luar negeri, umpama di Malaysia, di Singapura. Ini dengan apa ini? Dengan ini nggak sampai 5 menit sampai berita kita ke Singapura, sampai berita kita ke Malaysia. Ibu kesel sama suami ibu. Ada nggak istri yang kesel sama suami? Banyak ya Bu ya. Banyak. Ada nggak suami kesel sama istrinya? Sering, katanya sering. Sering. Ibu kalau lagi marah sama suami atau kesel sama suami, suka nulis di status gak Bu? Sering, alhamdulillah. Ditulis status. Aduh, hari ini aku benci banget sama suamiku. Suamiku pelit banget. Ditulis di status, pelit banget, panjang banget. Tahu-tahu dibuat status. Ibu punya teman di Singapura, kerja di Singapura. Ibu punya teman di Malaysia, dibaca. Itu dia suaminya siapa ya? Kok sampai kayak gitu amat sih rumah tangganya? Kata pelit banget, ditulis panjang banget. Akhirnya teman kita yang di luar negeri atau teman kita yang di Jawa baca itu. Dia nanya, oh itu dia itu dapat suaminya orang Jawa. Jawanya Jawa mana? Oh Jawa Wonogiri. Wajar kalau orang Wonogiri mah begitu. Padahal orang Wonogiri nggak begitu, hanya suaminya. Jadi mukul orang sama. Gara-gara apa? Gara-gara status. Ini emang kecil, barangnya nggak gede, tapi bisa membuat orang bahagia, bisa juga membuat orang celaka gara-gara ini. Kalau dulu zamannya kita masih zamannya belum SMS banking, itu orang kemana-mana selalu pakai wesel, lama menunggu. Sekarang orang ngirim duit nggak butuh ke bank, nggak butuh pakai wesel. Sekarang cukup duduk di rumah, di atas kasur bisa ngirimin duit kepada saudara kita di Jawa. Kita di Pondok Cabe, saudara kita di Pacitan, nggak sampai 5 menit duitnya udah sampai. Dengan cara apa? Dengan cara ngetik. Ini teknologi. Kalau kita pakai untuk kebaikan. Kita di sini di Pondok Cabe, kita marah sama saudara kita di Surabaya. Saudara kita marahi pakai HP. Dimarahi pakai HP dari Pondok Cabe ke Surabaya. Atau dari Surabaya ke Pondok Cabe. Marah gara-gara apa? Gara-gara fasilitas ini. Maka manfaatkan fasilitas teknologi yang ada pada diri kita untuk kebaikan. Karena dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan akhlak hidup jadi mulia, dengan iman hidup jadi terarah. Ya, syaratnya dengan punya ilmu supaya Allah kasih mudah kita, dengan akhlak supaya kita mulia, dengan iman hidup kita supaya terarah. Jadi orang yang baik, ibadah hajinya, ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ucapannya, tulisannya senantiasa membawa kebaikan. Jadi lisannya nggak sembarang ngomong, tangannya nggak sembarang ngetik. Kalau ada sesuatu yang nggak baik, dia nggak cepat-cepat sebar, dia tahan. Itu bagian daripada ciri orang yang hajinya diterima, umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ciri orang yang hajinya, umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa'id amuto'am, punya peduli kepada masyarakat. Ya, ini arti daripada it'amut to'am adalah memberi makan. Ibu kalau masak, rasa masakan tetangganya suka ini nggak Bu? Terhirup hidung ibu nggak Bu? Iya, ibu masak rendang di rumah, tangga ibu di depan, di belakang, itu kebauan masakan ibu.
maka ibu berkewajiban untuk berbagi kepada tetangga. Yang terbaik ketika kita berbagi ke tetangga pada waktu saat-saat di mana kita butuh. Umpama ibu masak rendangnya pagi jam 9, jam 11 rendangnya udah mateng, maka segera ibu anterin itu rendang ke tetangga yang ibu mau bagi. Jangan rasanya sudah dihirup oleh tetangga ibu, rasa rendangnya, rasa opor ayamnya, tetapi ibu baginya besok. Ada nggak orang yang berbagi sama tetangga besok? Atau berbagi sama tetangga kalau anak, kalau suami, kalau cucu udah nggak mau makan makanan itu. Bahasanya begini, daripada dibuang, sayang-sayang kasih aja tetangga. Itu ada nggak orang yang kayak gitu? Ada. Berbagilah makanan, minuman yang kita miliki, yang kita juga seneng sama makanan itu. Kita seneng, kita bahagia makanan itu, bagilah kepada tetangga kita. Ya, sesuatu yang mereka hirup dari masakan kita, kita berkewajiban untuk memperhatikan mereka. Karena orang kalau nggak makan, kekurangan makan, kata Nabi, kadal pakru ayakuna kufron. Gara-gara susah makan, orang bisa jual iman. Ada nggak orang yang dulu muslim, gara-gara nggak makan, susah, dapurnya ngebul, akhirnya tukar agama? Ada nggak? Ada. Dulu tuh saya dengar cerita di Jogja. Di mana namanya? Gunung Kidul ya? Oh, bukan, di mana? Terus di mana? Di mana waktu itu ada? Ada cerita di daerah Jawa, ini apa di Jogja atau di mana? Cerita itu katanya secara ekonomi itu orang susah, akhirnya datanglah agama lain, ke situ bawain makanan, bawain apa, akhirnya mereka akidahnya dijual, ditukar agama. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Maka oleh karenanya, kalau orang nggak bisa makan, nggak bisa apa, itu bisa menjual akidahnya. Mudah-mudahan dengan kita saling peduli, saling kasih sayang dengan tetangga, mudah-mudahan terjaga kasih sayang kita, terjaga akidah tetangga kita. Jadi ibu bapak yang saya muliakan, orang yang umrohnya diterima, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia peduli kepada sesama, wabil khusus tetangga. Tetangga itu sering saya sampaikan, ada yang punya 3 hak, ada yang punya 2 hak, ada yang punya 1 hak. Yang 3 hak, siapa itu? Tetangga yang ada ikatan darah sama kita. Siapa itu? Bisa paman, bisa adik, bisa ponakan, itu kan ikatan darah sama kita. Yang kedua, dia itu rumahnya dekat dengan kita. Dan yang ketiga, satu agama. Ini yang harus pertama kita perhatikan, yang harus kita bagi. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Siapa itu? Tetangga yang berdekatan dengan rumah kita, satu agama, tapi tidak ada hubungan darah. Umpama saya berdekatan dengan Pak Muhammad Kasno. Saya dari Betawi, beliau dari Jogja. Saya bersaudara dengan Pak Muhammad Kasno. Kenapa? Karena ikatan agama, karena ikatan tetangga. Maka saya berkewajiban untuk memperhatikan. Karena kenapa? Karena 2 kewajiban. Pertama, karena ikatan agama bersaudaranya. Yang kedua, karena berdekatan rumahnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang harus kita perhatikan, yang harus kita berbagi terhadap tetangga kita. Yang ketiga, yang punya 1 hak. Siapa itu? Orang yang beda agamanya dengan kita, tapi rumahnya dekat sama kita. Ini Islam mengajarkan kasih sayang sampai seperti itu. Jadi kalau ibu, depannya sebelah kanan tangga ibu itu saudara masih keponakan.
Yang sebelah kiri tetangga, bukan ponakan, tapi muslim dan rumahnya berdekatan. Yang sebelah depannya itu non-muslim, tapi rumahnya dekat dengan kita. Maka ketika ibu masak makanan, makanan itu dihirup oleh mereka rasanya, maka kita berkewajiban untuk bersedekah, untuk membagikan makanan tersebut. Nabi sampaikan, idza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad ala jironak. Wahai umatku, kalau kalian masak-masak makanan, maka suruh banyakin kuahnya. Artinya banyakin bumbunya, masakin kuahnya. Kemudian apa? Wa ta'ahad ala jironak, disuruh bagi ama tetangga. Ya, bagi ama tetangga. Orang non muslim, ini contoh, orang Cina di mana lingkungan itu dia punya usaha, itu biasanya yang kerja, yang jadi karyawannya orang situ. Supaya apa? Supaya lingkungannya aman. Ada kita lagi bangun masjid, dia punya usaha, dia bantu kita. Memang di akhirat dia nggak dapat pahala, tapi buat usahanya itu Allah kasih mudah. Sampai seperti itu Islam memandang kasih sayang kepada sesama manusia. Bahasa agamanya namanya wa'id'amut ta'am, memberi makan, punya kepedulian kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita rajin membaca talbiyah, dengan rajin kita berdoa di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Allah perkenankan kita bisa melaksanakan ibadah haji, amin ya rabbal alamin. Mari sebelum saya tutup kita baca doa dulu, doa di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah berkenaan dengan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yam maskura wa dambam maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati lan nur. Allahumma ij'al hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dambam maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan ini kita baca doa, nanti kalau nggak hafal bisa di browsing di sini. Ini dibaca di bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kita minta kepada Allah supaya Allah perkenankan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Semoga kaji kita pada malam hari ini ada manfaat, ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna min akhil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.